Assalamualaikum Bu Kurnia. Waalaikumsalam Bu Sandri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya baik. Begini nih Bu, pada hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Bu. Nah, bagaimana kalau coaching Ibu hari ini saya observasi? Boleh Bu, boleh. Nah baik, terima kasih ya Bu. Nah, di sini karena saya akan melakukan observasi, saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk coaching Ibu nanti. Nah, kemudian di sini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu. Ini yang pertama ya Bu ya. Nah, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kesempatan ini. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan, pertama saya akan mengembangkan person Bu ya, mendengarkan dengan seksama. Lalu saya akan mengembangkan bertanya, menggali, menginvestigasi permasalahan coaching dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya baik. Kemudian Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Ya, saya akan mengembangkan mendengarkan dengan rasa. Lalu saya juga ingin lebih mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Bu, untuk menggali lagi agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik. Ibu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, indikator ketercapaian dari tujuan perkembangan yang diinginkan itu apa ya Bu? Ya, tujuan saya sangat mengharapkan bahwa coach dapat menemukan solusi atas permasalahan Bu. Baik, demikian praobservasinya kali ini. Sekarang dipersilakan Ibu untuk melakukan coaching kepada coach. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Selamat siang, Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ya, saya baru menerima WA kemarin, baru membacanya, Iya Bu, nggak apa-apa. baru bisa menemui Ibu hari ini. Nah, kira-kira hari ini nih, apa yang akan Ibu bicarakan? Iya, ini Bu, saya memiliki suatu permasalahan mungkin ya Bu di kelas saya. Saya memiliki anak yang terlihat ketika saya mengajar itu, dia itu nggak tahu bosan gitu, nggak tahu, memang nggak suka sama pelajaran. Jadi dia teh kalau saya lagi menjelaskan gitu, sedang memimpin pembelajaran, malah tiduran di atas meja itu. Kalau enggak, misalnya ngobrol sama temennya, jadi cari aktivitas lain gitu Bu. Ya memang nggak banyak sih, cuma 2 orang, tapi kan saya juga jadi ikut merasa bersalah gitu ya kalau mereka tetap dibiarkan, mereka jadi tidak mendapat pembelajaran yang saya sampaikan, tidak dapat pengalamannya dengan teman-temannya. Itu Bu. Iya. Jadi Bu Yuyun menghadapi masalah di kelas, ada siswa yang tidak fokus Bu ya dalam pembelajarannya. Nah, menurut Bu Yuyun, apa yang menyebabkan siswa tersebut bertingkah laku seperti itu? Menurut saya Bu, setelah saya perhatikan gitu ya, memang kedua anak itu memiliki usia di atas rata-rata teman sekelasnya Bu. Jauh bedanya itu sekitar 2-3 tahun. Jadi dia tuh harusnya udah tingkat SMP. Jadi menurut saya mungkin dia ngerasa dirinya itu udah gede gitu ya, merasa nggak sepadan kalau harus bergaul dengan anak seusia di kelas 6 SD. Kemudian pembelajaran pun seolah-olah menganggap sepele Bu, pembelajaran kayak gitu. Jadi kayak bosan aja kalau di kelas gitu. Ya, jadi anak tersebut belum perkirakan bahwa dia bersikap demikian karena usia dia tidak sebaya dengan teman-temannya. Nah, bagaimana Bu Yuyun menyikapi hal tersebut? Nah, saya pernah mengadakan sebuah analisis ya Bu, mengenai kebutuhan belajar dia, kemudian minat dia, bakat dia.
saya baru ingat waktu itu saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang berbentuk video, Bu. Kemudian saya memberikan kegiatan pembelajarannya itu ada secara berkelompok untuk mengerjakan kegiatan LKPD, Bu. Nah, di sana memang kedua anak itu terlihat berbaur, ikut aktif dengan teman-teman yang sekelompoknya mau kerjasama. Apalagi saat saya tayangkan video pembelajaran itu, dia terlihat fokus lah gitu, memperhatikan, menyimak, sampai ketika saya ajukan beberapa pertanyaan pemantik mengenai video itu, dia mampu untuk menjawab dengan benar bahkan. Nah, yang satunya lagi pun di kelompoknya dia mampu berkolaborasi karena dia mungkin sukanya dalam kegiatan menggambar, dia yang membuat sketsa di LKPD-nya dan hasilnya sangat bagus, Bu. Nah, untuk siswa tersebut tadi Ibu sudah mencoba ya dengan menampilkan video, gambar. Nah, menurut Ibu kalau grade yang ideal itu 10, Bu ya. Nah, untuk kondisi saat ini untuk pembelajaran yang Ibu lakukan ada di angka berapa, Bu? Kalau menurut saya perkiraan di 6 mungkin ya, Bu, karena memang pengetahuan saya, pemahaman saya, termasuk mungkin inovasi yang saya berikan masih kurang gitu ya, Bu, sempurna, sehingga memiliki dampak ya ada anak yang nggak kecover gitu kebutuhan belajarnya, sehingga ada anak yang mungkin terugikan ya, Bu. Jadi saya merasa bersikap adil gitu dalam pembelajaran, meskipun ya cuma 2 orang itu tadi ya, Bu. Nah, tadi kan anak tersebut untuk kondisi saat ini dengan belajar Ibu ada di angka 6. Nah, harapan Ibu ke depannya itu ingin ada di level berapa situasi sekarang ini? Kalau nggak 8, 9 mungkin ya, Bu. Kalau ke 10 saya rasa saya belum sanggup mungkin ya, Bu. Maksimal 9 mungkin ya. Untuk mencapai angka 9 tersebut, siapa yang akan Ibu ajak kerjasama? Yang pertama kepala sekolah, Bu. Itu sebagai leader di sekolah yang bisa memberikan motivasi yang lebih kuat mungkin bagi saya atas pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi juga dengan teman sejawat, barangkali dari teman-teman sejawat ada masukan ide yang lebih cemerlang lagi ketimbang ide yang saya miliki. Kemudian yang terakhir mungkin dengan orang tuanya, Bu, supaya si anak pun memiliki motivasi dorongan dari keluarganya. Nah, lalu untuk kedepannya langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil? Berarti mungkin, Bu, saya harus menyiapkan rencana pembelajaran atau skenario pembelajaran yang bisa mengcover semua kebutuhan murid-murid saya, Bu. Yang bisa saya terapkan mungkin yang pernah saya terapkan itu dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik, khususnya dengan menampilkan video-video yang beragam yang bisa menarik anak, kemudian memberikan lembar kerja atau tugas yang dikerjakan secara berkelompok supaya mereka bisa berkolaborasi. Luar biasa ya, Bu ya. Ternyata Ibu banyak sekali ya alternatif untuk mengatasi anak tersebut. Nah, kita sudah ditunggu kesempatan Ibu ya, waktunya hanya sedikit, mohon maaf. Nah, harapan Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang pertama mungkin ketenangan hati ya, Bu, karena ulang gelisah saya kemarin hanya memikirkan seorang diri gitu ya, Bu. Merasa penat di sini sampai nyenyak gitu ya, Bu. Terus makan juga ya ada kepikiran meskipun cuma 2 orang gitu ya, Bu. Kemudian yang kedua, saya baru ngeh gitu ya, Bu, baru nyadar sendiri saya pun
pernah gitu membuat kedua anak itu merasa nyaman dalam pembelajaran saya. Dan terima kasih Ibu atas bantuannya. Sama-sama, Buyunya udah nggak sabar nih ya Iya, lihat betul progresnya sekali. nanti Iya, iya. ya realisasi dari rencana yang Bu Yu utarakan tersebut ya. Sampai di sini dulu Bu ya percakapan kita. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah Bu Yun ya. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Bu Sendri. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Ya Bu. Sekarang kita ada di tahap pasca observasi. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan observasi nih Bu kepada Ibu. Ya Bu. Ya, yang pertama, bagaimana Ibu menilai diri sendiri performa dalam kompetisi tadi? Ya, saya tadi sudah melakukan alur tirta Bu. Satu, menanyakan tujuan kepada coaching, lalu saya juga mengidentifikasi kepada coaching dengan pertanyaan tematik agar coaching dapat mengutarakan, menceritakan permasalahannya. Lalu saya juga menggali rencana aksi coaching untuk mengatasi permasalahannya, dan coaching melakukan solusi untuk hal tersebut sehingga dia dapat bertanggung jawab Bu terhadap permasalahan yang dia terima. Baik, baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Nah, tadi indikatornya itu coaching terlihat dia dapat mengutarakan rencana-rencana dia bagaimana mengatasi masalah tersebut Bu. Iya. Nah, Ibu, selanjutnya boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Iya. Yang telah saya akan menyampaikan ya Bu ya, hasil observasi saya terhadap coaching yang telah Ibu lakukan. Yang pertama itu Ibu telah melakukannya dengan baik ya, semua sesuai dengan tahapan dan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan masalahnya, dan proses coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching, dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching ini. Terima kasih Bu. Iya, jadi komunikasi yang Ibu lakukan dengan coach itu sudah baik, sudah terjalin dua arah. Kemudian komunikasinya juga telah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan sudah cukup berbobot, sudah baik. Iya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat yang saya kemukakan tadi? Saya sangat berterima kasih Bu ya, penilaian dari Ibu tadi berarti saya melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baik. Kemudian Ibu, apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, saya ingin terus berlatih Bu, meningkatkan kompetensi alur tirta saya agar saya dapat terus melakukan coaching dengan baik kepada coaching. Dan harapan saya tentunya saya dapat melakukan teknik-teknik prinsip-prinsip tirta dengan baik ketika melakukan coaching. Baik. Sebagai pertanyaan penutup nih Bu, yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi atau supervisi yang telah saya lakukan hari ini? Alhamdulillah, pada observasi hari ini saya sudah memberikan gambaran kepada saya tentang coaching yang saya lakukan. Saya dapat memberikan nilai-nilai dan melakukan alur tirta dengan penilaian dari Ibu. Alhamdulillah hasilnya baik dan akan saya tingkatkan lagi. Ya, baik Bu. Demikian ya Ibu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan Sama-sama, bisa Bu. terus meningkatkan Amin, kompetensi yang amin, kita Bu. miliki. Ya Bu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.